selalu lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, hari ini kita masih akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Memang materi ini sepertinya betah sekali ya sama kita. Di perangkat pembelajaran juga yang ditentukan pemerintah, ini pembelajaran sampai 4 kali pertemuan. Jadi di sini, kita akan masuk pada surat lamaran kerja bagian 3. Ananda kan udah saya suruh buat surat kemarin kan? Surat lamaran pekerjaan, tapi ini belum semua juga yang ngumpul ini. Padahal janjinya berapa hari? Seminggu, Pak. Nah, ini pun masih ada yang belum. Masih juga terbawa-bawa kemarin tuh lagi. Aduh, sedih saya nengok anak saya. Tapi yang saya apresiasi untuk siswa-siswa saya yang lain yang udah kumpul, yang udah mengumpulkan, saya apresiasi. Bagus dipertahankan. Karena ya kita kalau namanya belajar ini harus siap capek. Kalau tidak siap capek belajar di waktu muda, siap-siaplah menerima penderitaan kebodohan di hari tua. Habislah kita ditipu orang. Oke, kita lanjut. Surat lamaran kerja bagian 3. Kemarin itu sudah, pada 2 pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai, sebentar, saya dulu, bentuk surat, format. Sudah saya ajarkan formatnya kemarin? Nah ya? Sudah, Sir. Nah, bentuk surat standar itu seperti apa? Bahasa yang digunakan tentu bahasa formal. Bahkan kemarin itu saya contohkan surat surat lamaran kerja anak Medan ya. Minggu lalu kan. Nah, saya lihatkan ada 2 contoh surat, satu surat seperti ini, satu surat seperti ini. Dilihat kelemahannya. Setelah itu menggunakan bahasa yang sopan, sudah pasti namanya kita mau melamar kerja. Tentu menggunakan bahasa sopan, ini sudah saya terangkan, ini sudah. Kata pengantar, singkat, jelas, padat, informatif, dan tepat sasaran. Sudah kita bedah juga kemarin soal suratnya. Sejauh inilah yang anak-anak saya perintahkan buat surat lamaran pekerjaan. Ada nggak pertanyaan? Atau Pak, saya bingung loh Pak. Karena selama ini yang saya terima dari WA anak-anak itu cuma, Pak, PT-nya atau perusahaannya boleh saya karang nggak? Saya bilang boleh kan, nggak ada masalah. Ada nggak yang kamu bingung dalam surat lamaran kerja ini buatnya? Ada? Atau ini formatnya nggak ada yang formatnya seperti apa Pak? Ya saya jelaskan itu. Terkadang ada permasalahannya apa? Mereka buat kepada yang terhormat itu di kiri. Ada yang buat seperti itu. Terus buat untuk tanda tangan di bawah, dia buat di kiri. Ada yang seperti itu. Cuma dia itu rata-rata tanda tangan kita, pihak pertama itu selalu di kanan. Yang terhormat itu di sebelah sini. Tanggal yang terhormat. Oke, nanti kita lihat contohnya gimana. Menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Besar harapan saya untuk diterima di kantor Bapak. Ada kata-kata seperti itu saya contohkan? Halo, ada ya? Ada, Sir. Oke, kita masuk ke bagian ini lagi. Nah, nih. Isi sistematika dan kebahasaan. Memang agak mengulang sedikit, tapi ada penambahan dalam materinya. Oke, seperti apa? Cekidot, guys. Nih, contoh kemarin. Ini contoh surat saya kemarin. Ada yang bagian ini diletaknya di sini. Ada. Mungkin kamu temukan juga di Google atau apa. Ada. Tapi yang benar tuh letaknya tuh harusnya di sini. Inilah yang benar. Nah, terus ada juga yang buat seperti ini. Ini diletaknya di sini. Ada yang buat seperti itu. Tapi yang benar tuh letaknya di sini. Kalau dia letaknya di sini, ini surat perjanjian. Pihak pertama, pihak kedua, saksi. Itu aturannya, formatnya seperti itu. Tapi untuk surat lamaran kerja, di sini tidak ada pihak pertama, pihak kedua. Kamu, maka letaknya di sini. Beda dengan surat perjanjian. Surat perjanjian, karena di situ ada 3 pihak, pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, maka pihak pertama di sini, pihak kedua di sebelah sini, pihak ketiga di tengah. Paham?
Halo, tidur apa gimana nih? Paham, Pak. Paham ya? Nah, ini ingat jangan taruh di sini, jangan letak di sini, tapi di sini. Terus kalau untuk ini letaknya di sini. Nah, karena di sini saya yang pihak pertamanya lah yang ingin memberikan surat lamaran pekerjaan. Tetap juga ada PT, sebagian PT mungkin dia berbesar hati, dia terima juga. Tapi sebaiknya letak di sini lah, biar nampak profesional lah kamu. Oke, ini kita masuk. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan pada surat lamaran kerja. Apa saja unsur kebahasaannya? Yang pertama itu bentuk surat yang standar. Bentuk surat standar itu seperti apa? Ya seperti saya buat tadi. Ini bentuk surat standar. Kemarin minggu lalu saya jelaskan ada berapa jenis model surat lamaran kerja ini, format. Ada berapa? Ayo. How much? One or two? Come on, give me answer. Dua, Pak. Two. Dua. Number one. Nomor satu apa? Surat lamaran kerja seperti apa? Ayo. Yang pertama, Pak. Ya, yang pertama. Formatnya seperti apa? Ayo. Kalau lupa, bilang lupa, biar saya jelaskan. Oke ya, yang pertama surat lamaran kerja itu dia gabung sama CV. Maka dia lebih panjang. Ada saya jelaskan pertemuannya seperti itu, pertemuan lalu? Ada, Pak. Nah, Ada. yang pertama surat lamaran kerja itu dia gabung sama CV. Maka dia lebih panjang, tapi itu ada memang dibuat orang seperti itu, tapi itu kurang populer. Populernya orang sekarang itu surat lamaran kerjanya beda sama CV. Jadi kalau dalam contoh yang saya buat ini, saya buat 2 lembar, lamaran kerjanya satu, CV-nya satu. Itu yang populernya. Tapi apakah surat lamaran kerja digabung dengan CV itu salah? Ya enggak, benar juga. Makanya dia ada dua model. Nah, paham? Jangan lupa lagi ya, jangan lupa lagi. Ingat itu, surat lamaran kerja format itu ada 2 jenis. Pertama yang gabung dengan CV, yang kedua berpisah dengan CV. CV itu apa? Oke, kurikulum vitae itu apa? Biasanya berisi tentang sejarah pribadi. Oke, sejarah pribadi. Udah tuh? Berarti kalau sejarah pribadi, nak. Biografi. Gimana, Keril? Iya, itu lebih ke tamatan kita, habis itu sama kerja kita sebelumnya. Oke, riwayat hidup, pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, boleh. Yang jelas daftar riwayat hidup yang isinya, kalau riwayat hidup berarti kamu kalau dia dikatakan hanya daftar riwayat hidup itu berarti dia masih bersifat umum kan? Riwayat hidup itu riwayat hidup yang seperti apa? Kamu misalnya putus cinta atau diusir orang dari rumah atau kan nggak mesti kan kamu ceritakan di CV kamu. Dan nggak boleh gitu. Jadi CV di sini disesuaikan dengan peruntukannya. Beda. Jadi gini, nak, daftar riwayat hidup tuh dia bukan hanya untuk kerja, ada juga daftar riwayat hidup penulis atau penulis novel. Tapi biasanya, lumrahnya yang kebanyakan dibuat orang, daftar riwayat hidup itu mengenai ya tadi pendidikan. Otomatis pertama biodata kita dulu lah, nama, siapa, lahir di mana, segala macam. Setelah itu setelah biodata baru kita masukkan apa? Pendidikan. Atau nanti di biodata ini termasuk hobi juga, nah ya di situ ada hobi atau apa. Yang kedua itu apa? Pendidikan kita, apa yang di dalam pendidikan selama kita pendidikan. Kalau ada beberapa syarat untuk bekerja di sebuah perusahaan, itu dia minta dari SD-nya. Dia lihat nanti rentang tahun, saya SD tahun 2000, lulus 2003. Kayak saya tuh SD lulus 2000, masuk SMP saya 2003.
masuknya tahun 2000 saya lulus SD, 2003 selesai SMP, 2006 selesai SMA saya. 2012 selesai S1, 2019 saya selesai S2. Nah itu. Maka dibuat nanti tamatan tahun sekian. Jadi tuh setelah itu pengalaman, atau biasanya terserah mau pengalaman dulu boleh, pengalaman kerja dulu boleh, atau pendidikan dulu boleh. Tapi bagusnya dibuat runut aja. Dibuat runut itu biodata pertama, yang kedua itu pendidikan, dan yang ketiga itu pengalaman kerja. Boleh, atau dibalik pun boleh, tapi lebih baiknya runut. Nah, jadi ibarat cerita itu jelas ujung pangkalnya. Oke, bentuk surat standar tadi sudah saya ceritakan. Ada ini surat standar di sini nih, surat formal atau surat resmi. Dalam surat lamaran pekerjaan dinyatakan bahwa sedang melamar pekerjaan, jadi ini nih suratnya resmi. Nah, makanya digunakan bahasa resmi. Menggunakan bahasa yang baik dan benar, sudah jelas. Setelah itu menggunakan kata-kata sopan. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang minta sesuatu sama kamu kalau kamu mau meminta sesuatu dengan orang, kamu pakai bahasa kasar atau bahasa halus, nak? Bahasa halus. Nah, begitupun dengan surat lamaran pekerjaan. Jadi begini, nak. Surat lamaran pekerjaan tuh secara tidak langsung menggambarkan kepribadian. Jadi kalau kamu bahasa kamu berantakan, tidak sesuai dengan PUEB, atau tidak, kalau runut, saya ya kalau andai kan ada orang melamar kerja dengan saya nilai CV-nya itu apa? Kalau dia buatnya runut, biodata, pendidikan, setelah itu baru lamaran kerja, dan sesuai, itu saya terima. Karena apa? Berarti orangnya ini rapi, disiplin. Karena apa? Dia buat secara runut. Ada yang acak-acakan. Misalnya dia dibuatnya pendidikannya pekerjaannya dulu baru pendidikannya. Tetap juga bisa diterima karena itu kan tidak ada kesalahan. Tapi kalau disuruh pilih, saya lebih pilih yang runut. Karena apa? Nih orang berarti rapi orang ini. Yaitu menggunakan kata-kata mencerminkan apa ya isi di dalam kepala kita. Jadi kalau bahasa kita kasar kurang lebih atau kotor kurang lebih begitulah isi kepala kita. Jadi itu mencerminkan kata-kata. Oke. Lanjut. Ini hilang kursornya, sorry. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Nanti kita bongkar. Penyampaian maksud surat pada isi surat. Jelas melamar pekerjaan. Di hal saja ada di hal dan perihal. Yang keenam, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Inilah kata-kata besar harapan saya. Menggunakan penulisan dan tanda baca. Jadi salah satu kegunaan dari tanda baca itu supaya orang yang membaca tulisan kita itu tidak salah arti. Ini contoh. Contoh ya, saya lihatkan dulu nih. Ini bisa kita ketik nggak nih, nak? Ini kita coba ya satu ya. Kita coba satu deh. Nih. Waduh lama ini. Sebentar ya. Ini ada dua kalimat yang akan saya buat. Inilah penggunaan tanda petik itu. Ini satu. Ini yang kedua. Ini saya pernah lihatnya di koran. Ini beda nggak artinya dari kedua kalimat ini? Coba. Beda, Sir. Beda, Kalimat pertama? Ada tanda Sir. Gimana? Mengandung arti yang ambigu, Sir. Jadi kayak, apakah ini curi HP Ustadz atau Ustadznya yang mencuri, begitu, Sir. Oke. Yang kedua? Di situ udah jelas dibikin tanda komanya setelah kata Ustadz. Berarti HP Ustadznya itu yang dicuri, bukan Ustadznya yang mencuri, begitu, Sir. Itulah kegunaan tanda baca.
Tanda baca itulah yang menentukan arti. Nah, dari sini aja kita udah bisa dapat contohnya kan. Gara-gara curi HP Ustadz. Kalau di sini siapa pelakunya? Mengandung arti ustaz yang mencuri, Ustaz. Ah, kalau ini ambigu, ada 2 pertanyaan, apa ustadznya, apa mencuri HP Ustadz. Kalau ini udah jelas. Nah, di sini apa? Di sini sudah jelas pelakunya siapa. Gara-gara dia curi HP milik Ustadz. Nah, ini. Saya pernah baca itu di MX, koran MX namanya di Pekanbaru. Nah, 1.000 cuma dulu harganya. Masa saya kuliah itu tahun 2009. Terus saya beli gara-gara saya lihat, loh, ini kan kontradiktif. Benar nggak? Kata-kata kontradiktif itu tahu? Bertentangan. Nah, Ustadz ini kan melambangkan orang yang soleh, mengerti agama, mengerti hukum. Mencuri ini kontradiktif nggak dengan sifat Ustadz? Iya, Sar. Disitulah penggunaan tanda baca tuh. Rupanya dibuatnya lah tanda baca tuh kecil kali. Seperti kalimat kedua tuh rupanya gara-gara curi HP Ustadz. Orang ini dikeroyok massa. Itu nanti kalau kamu kuliah bahasa, tentang bahasa nanti ada namanya bahasa jurnalistik. Memang itu disahkan. Oke, sejauh ini mengenai surat ini ada pertanyaan? Sir, Silakan. Itu Sir, kan kemarin itu untuk surat lamarannya itu saya buat sesuai format yang di modul, kayak yang di modul, Sir. Oh, yang di modul ya. Iya. Formatnya itu saya buat di sebelah kiri, Sir. Sedangkan Sir bilang di sini tadi sebaiknya. Ya, sebaiknya di kanan, Sir. Apa boleh diubah lagi, Sir? Saya kirim ulang gitu, Sir. Itu kan kesalahan saya. Saya masukkan modul tuh lupa saya mindahkannya ke kanan. Lupa saya. Itu kesalahan saya, udah itu nggak dihitung lah. Dan itu memang kesalahan saya. Jadi intinya, Nak, kalau kamu mau perbaiki lebih bagus. Oke, Sir. Nah, jadi begini, Nak, ya. Niat saya untuk memerintahkan Ananda semua untuk buat surat lamaran pekerjaan ini satu. Ananda tuh udah paham format dari surat lamaran kerja gitu. Andaikan, saya kan pernah bilang sama Ananda semua kan bahwa ilmu baru dikatakan berguna. Ilmu itu berguna dan wajib dipelajari itu jika bisa memberikan kontribusi di dalam kehidupan kita, Nak. Bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Kalau ilmu itu tak digunakan dalam kehidupan kita, ngapain dipelajari? Logikanya kan begitu. Ilmu ini dipelajari kan untuk memudahkan kita dalam menjalani hidup, benar nggak? Benar, Pak. Jadi kalau memang ilmu itu tak guna dalam hidup, ngapain dipelajari? Contoh surat lamaran kerja, ini berguna untuk kehidupan kalian. Kalau kalian tidak buka perusahaan atau punya perusahaan, maka pasti kalian akan melamar kerja. Beda hal kalau kalian memang berencana mau jadi pengusaha besar, buka usaha sendiri, maka kalian akan menerima lapangan kerja, membuka lapangan pekerjaan. Makanya ilmu ini penting dipelajari. Kalau tak ada rezeki lah misalnya tahun ini kuliah, bisa gunakan ilmu ini untuk melamar pekerjaan. Tapi saya harap ya kalian semua kuliah. Ada pertanyaan lagi? Enggak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah sistematikanya. Pertama itu sudah pasti tanggal dan pembuatan surat. Baru lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alenia pembuka. Salam pembuka ini selamat siang boleh, assalamualaikum boleh. Kemudian kepada isi ini itulah tadi nanti kita bedah satu-satu lah. Alenia penutup, salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Mana dia bendanya? Ini dia bendanya. Kita lihat. Ya, secara umum sistematika tempat dan tanggal pembuatan surat. Contoh, ini dia Papua Barat. Kalau saya tadi apa? Medan. Lampiran ini. Nah, kemudian apa? Coba screenshot ini, kita langsung ke suratnya aja lah. Tapi udah saya bedah satu-satu kemarin gitu, Nak ya. Udah ya? Udah, Pak. Nah, jadi ngerti lah ya. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Nah, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Alamat surat tadi.
Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Cukup misalnya KPD, dah. Kepada, terserah, buatlah. Misalnya kepala sekolah, CTF. Nah, begitu saya tidak perlu bapak kepala sekolah. Bahkan ada juga orang kepada yang terhormat. Ada orang buat begitu, tapi kalau saya lebih setujunya cukup pilih salah satu, YTH atau kepada. Pilih salah satu. Sir, Ah, bapak atau ibu itu jenis kelamin ya, Sir? gender ya. Ini sebenarnya kata sapaan kalau dalam bahasa Indonesia, kata sapaan kekerabatan, ngerti? Kata sapaan kekerabatan. Jadi dalam PUEB ini kata sapaan kekerabatan bapak atau ibu. Maka ini hukumnya wajib menggunakan gender tuh kayak mana ya? Gender tuh kan laki-laki perempuan. Ini untuk kata sapaan yang melambangkan gender, itu lebih tepatnya. Kata sapaan yang melambangkan gender. Contohnya abang. Apakah ada abang perempuan? Nggak ada, Sir. Nah, tapi kalau kakak ambigu. Bener nggak? Ada juga loh orang laki-laki dipanggil kakak. Wawan Kakak pramuka, Sir. pembina, pramuka ya kakak pembina. Nah itu. Tapi kalau mbak itu macam mana? Nah itu. Maka ini dia kata sapaan kekerabatan yang melambangkan gender nih lebih tepatnya. Melambangkan gender. Mana ada bapak ibu-ibu? Bapak perempuan coba. Atau ibunya laki-laki. Ibu nih gendernya laki-laki. Mana ada kan? Lumrahnya lah. Jangan kita ceritakan yang tak lumrahnya lah. Lumrah aja. Ada bapak nih perempuan gendernya? Tidak, Sir. Nah, Tidak. ada ibu nih gendernya laki-laki? Tidak ada. Ini kita bicara lumrah ya, jangan pula kalian ada saya nengok dia apa. Itu lain, itu tak lumrah. Itu beda itu kajiannya itu. Nanti ada lagi namanya bahasa gender, itu enggak usah lah. Bahasa gender itu nanti kalau kalian ambil kuliah bahasa itu ada bahasa kode-kode itu. Ada pertanyaan lagi mengenai ini? Kalau dia sebagai kata sapaan, maka dia digunakan huruf kapital. Bapak atau ibu ini kan kata sapaan. Kecuali kamu bapak saya adalah seorang pelaut. Itu sapaan atau tidak? Tidak, Sir. Maka Tidak, tak Sir. pakai huruf kapital. Tak boleh pakai huruf kapital. Nanti itu saya belum ada ngasih sama kalian ya nak. Apa namanya nih? Modul PUEB ya nak. Belum ada ya? Belum. Kelas 11 ada saya kasih. Sepertinya pernah, Sir, tapi udah dikeluarkan kami dari room kelas 12 di SCH, Sir. Jadi itulah, Sir. Ada lagi gitu, Sir. Ya udah nanti saya posting. Karena apa? Kamu baca itu ya, bagus-bagus PUEB itu karena itu yang paling banyak keluar dalam soal-soal TPS Wacana. Yang paling banyak tuh soal yang keluar dari TPS Wacana tuh nak ya, cara membedakan tema, topik sama judul. Kebanyakan orang dia sama rata aja itu nak. Padahal tuh beda nak. Beda itu. Tema, judul sama tema, topik sama judul itu beda nak. Tema ini contoh ya. Tema museum. Topik benda-benda yang ada di dalam museum. Judul tamasya ke museum di hari Minggu. Coba bedakan. Beda, Sir. Bedanya di mana? Kalau misalnya tema lebih luas, Sir. Tema lebih luas. Topik? Kalau topik itu yang dibahas di teksnya, Sir. Kalau judul itu misalnya per paragraf gitu kan, Sir. Nah, itulah judul itu mewakili semua dari paragraf itu. Nah, kalau topiknya itu misalnya setiap paragrafnya itu beda-beda gitu, Sir. Oke, itu juga bisa diterima itu keterangannya. Jadi intinya nak, tema dia masih umum, topik agak sedikit mengerucut, tapi kalau dia judul ini dia mewakili keseluruhan isi teks. Itu untuk beberapa teks ya nak. Hal itu tidak berlaku untuk novel. Ingat, hal itu tidak berlaku untuk novel. Contoh,
Laskar Pelangi tahu? Tahu, Tahu. Sir. Tahu, Pak. Laskar Pelangi, kita lihat. Tema pendidikan, benar? Iya, Pak. Topik pendidikan, keberhasilan dan keberhasilan siswa dalam pendidikan yang sulit. Intinya seperti itulah, pendidikan yang sulit tapi dia bisa berhasil. Itu topiknya kan? Iya, Pak. Judul Laskar Pelangi. Ada korelasinya? Ada hubungannya dengan topik sama tema? Enggak. Nah, itu dia. Hal itu tak berlaku untuk novel. Tapi kalau untuk teks eksposisi, teks narasi, teks laporan hasil observasi, nah itu masih bisa. Dan teks-teks yang lain itu masih dia mengandung paham hukum yang saya jelaskan tadi, harus berkorelasi bersinergi antara tema, topik, dan judul. Tapi kalau untuk novel dia tidak berlaku, yang korelasi hanya tema dan topik. Jadi nanti kalau ketemu soal begitu TPS Wacana jangan bingung kalau novelnya judulnya beda, ya. Oke, lanjut. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir baris kalau alamat surat. Dia tidak gunakan titik karena yang menggunakan titik ini hanya spesial untuk Kalimat, Sir. Itu dia. Apakah ini kalimat, Ananda? Tidak, Sir. Maka tidak menggunakan Tidak. tanda Nggak menggunakan tanda titik, Sir. pintar. Enak ngajar orang pintar nih memang. Sikit dikasih tahu langsung nyambar. Oke, lanjut. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat baru kita kasih tanda koma. Kok begitu? Emang udah begitu aturannya. Ya udah ada aturannya, bukan saya yang buat, ya emang dari setelan pabrik udah begitu gitu. Sama kamu nanya saya nanti, Pak sepeda motor kok bannya 2 ya? Atau bannya 3 ya? Ya udah setelan pabriknya begitu. Oke, alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak instansi yang membacanya tidak tersinggung. Ini sopan santun. Attitude, nah. Saya dari zaman dulu kala, dari 2006 saya mengajar. Mungkin kalian dari yang lahir itu 2006. Udah. Saya mengajar itu dari tahun 2006 saya ngajar SD. Saya selalu tanamkan dengan siswa saya. Jika saya hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dengan kalian, saya bilang, itu sama saja saya sedang menciptakan iblis yang sangat cerdas. Makanya saya mengajarkan dengan perilaku juga, mendidik perilaku sopan santun. Ini yang penting, dan ini yang hilang dari masyarakat kita saat ini. Isi, nah ini dia isinya. Paham ya isinya ya? Nih, ini contoh isi. Maksud dan tujuan ya kamu jelaskanlah, melamar pekerjaan sebagai apa. Nah ini dalam lamaran pekerjaan dapat beberapa lampiran yang diminta. Nah, ini kamu masukkanlah lampirannya tadi. Penutup, dengan demikian besar harapan saya, penutup dan harapan ini. Baru nih hormat saya. Karena kita bedah minggu lalu nih ya. Udah, Sir. Oke, ini dia. Kita analisis. Sesuai nggak? Coba catat. Ada kamu screenshot ini tadi? Ini, coba screenshot dulu. Kita bedah itu dulu. Itu saya dapat dari Google. Sesuai nggak dia dengan ini? Kalau udah selesai bilang ya. Udah, Nak? Oke, kita bedah. Sesuai nggak dia? Pertama apa? Apa disebutkan situ pertama? Tempat dan tanggal pembuatan surat, Pak. Makassar, 11 September 2020. Ada? Ada, Pak. Selanjutnya? Lampiran dan hal, Pak. Oke, perihal boleh, hal boleh, terserah. Pilih salah satu. Kamu buat hal betul, kamu buat perihal juga betul. Kalau kamu buat hal perihal, pemborosan. Nih. Ini dia. Selanjutnya apa setelah hal perihal? Alamat surat, Pak. Alamat surat. Ini alamat. Iya, Pak. Iya, Pak. Di mana letak kesalahannya? Sebelah kiri dia, Pak.
Oke, harusnya Seharusnya sebelah dia. kanan. Harusnya dia di sini ya, Nanda ya. Oke. Iya, Bu. Lanjut dengan hormat. Selanjutnya ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Selanjutnya apa lagi? Habis salam buka. Isi, Pak. Isi. Pembuka, Sir. Alinea pembuka, Sir. Oke, alinea pembuka berdasarkan info dimuat. Ada? Ada ya, ini dia bendanya. Lanjut, setelah itu Isi, Sir. isi. Oke, ini dia isi. Ada? Ada. Ada. Selanjutnya maksud dan Alinea penutup. alinea penutup. Nggak ada maksud dan tujuan. Ada, inilah dia nih alinea penutupnya. Sebenarnya nih dia ada maksud dan tujuan mengajukan. Di penjelasan ini tadi ada menyatakan, isi ya, maksud dan tujuan. Jadi isi ini dia ada terbagi dua, identitas dan maksud dan tujuan. Nah, jadi isinya ada dua ya nak, ini satu, maksud dan tujuan juga satu. Setelah itu apa? Penutup dulu ya. Salam penutup dulu, Pak. Salam penutup dulu. Iya, Pak. Lampirannya, Sir. Harusnya ini coba tengok menyatakan Lampiran. harusnya dia menyatakan lampiran dulu, baru salam Penutup. Setelah itu habis salam penutup apa lagi? Salam Alamat penutup. saya. Tanda Oke, tangan. penutup dan salam penutup. Dia boleh satu, salam penutup dan penutup silakan, mau kamu pisahkan pun silakan. Tapi sebaiknya satu aja, biar jangan repot. Jadi ini penutup dan salam penutup. Di sini demikian surat permohonan kerja ini saya buat atas perhatian. Di sini ada kekurangan. Apa kekurangan? Nggak ada besar harapan saya, Sir. Itu dia. Harapannya tidak ada. Nah, kalau kita melamar kerja, posisi kita di bawah apa di atas, anakku sayang? Di bawah. Bawah. Kalau kita posisi di bawah, kita merasa bos apa merasa anak buah, anakku sayang? Sir. Maka kekurangan surat ini besar harapan saya. Itu yang kurang. Setelah itu, ini apakah ini benar posisinya? Benar, Sir. Sebelah Yang kanan. benar. Oke, ada yang di sini. Tapi beberapa perusahaan saya pernah lihat teman saya buat seperti ini. Waktu itu karena dia udah terlanjur kirim, tapi dia diterima kerja. Saya pun heran juga gitu kan. Aku diterima kerja di sana. Oh, berarti yang punya PT berbesar hati. Karena waktu itu dia melamar itu di perusahaan mobil. Jadi dia tidak terlalu tidak fokus pada format. Tapi mungkin kalau yang dia lamar itu sebagai juru tulis, bisa jadi dia tidak diterima. Bisa jadi. Maka di sini dilihat kegunaannya apa, posisi apa yang dia lamar. Kurang lebih begitulah, anak. Oke. Unsur kebahasaan tadi sudah sesuai dengan semuanya, sudah sesuai dengan ketentuan? Lampirannya tadi, Sir. Pakai angka. Apa gimana? Harusnya itu di eja, Sir. 6 lembar, bukan pakai angka begitu, Sir. Sir bilang begitu di. Iya. Oke, berarti ini apa saja kesalahannya di sini tadi. Sudah itu, ini kesalahan pertama ya kan? Habis itu mana lagi? Kesalahan berikutnya. Ini besar harapan. Terus mana lagi? Sama ini ya, harusnya memang dibuat bukan 3 lembar. Jeli. Siapa yang ngomong tadi nih? Bukan, Sir, maksud saya di atas itu, Sir, yang di bawah permohonan itu kan itu harusnya 6 gitu, Sir, bukan angka. Iya. Paham. Siapa apa lagi kesalahannya? Coba analisis. Ini kalau masalah 3 lembar ini boleh kamu buat dalam bentuk huruf, boleh kamu buat dalam bentuk angka. Ini. Silakan, kamu mau buat dalam bentuk huruf, dalam bentuk angka. Bebas. Tapi sebaiknya dalam bentuk huruf saja. Boleh, dalam bentuk angka boleh. Dia sebenarnya tergantung sih, seperti saya bilang tadi, kamu mau melamarnya kemana? Kalau perusahaan mobil dia nggak terlalu fokus dengan ini. Tapi kalau untuk melamar kamu sebagai juru tulis bisa.
Yang mana lagi? Ini harusnya dalam bentuk Huruf, Ustaz. huruf. Maka ini berapa kesalahannya berarti ini? 1, 2, 3, 3 ya. Coba lihat. 1, ini 1. Terus ini tidak digeser ke kanan. 2. Terus mana lagi? 3. 3 ya. Sejauh ini 3 yang bisa kita lihat. Nih, di sini sebenarnya bukan salah, tapi kurang greget gitulah intinya. Tidak ada dia masuk kalau dalam unsurnya dia tidak memasukkan salah satu unsurnya. Jadi nilainya berkurang gitu. Kalau dalam penilaian sesuai dengan format dapat 100, karena dia ada kurang dia cuma dapat 70. Kebenaran cuma sampai di nilai 70. Paham? Paham sejauh ini? Paham, Pak. Oke. Unsur kebahasaan. Ini CP, kita bicara CP. Ini sedikit lagi ya, saya minta 2 menit aja. Kita bicara CP. CV tadi apa? Daftar riwayat? Hidup Nah, yang berisi tentang riwayat pengalaman pekerjaan, riwayat pendidikan, dan biografi diri, Pak. harusnya ini nih, harusnya dia di sini. Benar nggak? Dia harus runut. Benar. Nah, data diri dulu, foto, data nama, data diri, apa yang mau saya itu kontak. Ini kan masih dalam data diri nih kontak nih. Nah, baru riwayat pendidikan, barulah lamaran pekerjaan. Dibuat begini benar, benar juga, nggak ada larangan, tidak ada format larangan. Intinya dia tidak ada aturan lah mengenai larangan seperti ini, tidak ada. Tapi supaya runut aja, supaya terlihat lebih indah, lebih terstruktur, ngerti? Sama dengan kamu posisinya begini, rumah kamu letakkan rice cooker di ruang tamu. Ada larangan? Nggak ada. Tidak, Pak. Tapi apakah itu cocok? Kurang cocok, Sir. Itu Cocok, dia. Pak. Nah, itu dia. Jadi dia dilihat dari nilai estetika namanya, dari nilai bentuk dan keindahannya. Tidak ada larangan, tapi bagusnya. Nah, paham? Paham, Pak. Jadi intinya kalau kamu buat CV, buatlah seindah mungkin, Mak. Apakah CV saya ini udah betul? Oke, betul kalau dalam bentuk formatnya. Apakah sudah menarik? Kalau sekarang nih saya bilang ini masih kurang menarik. Kalau perlu saya buat kemampuan mengajar kayak di PS, kayak di PlayStation, saya pernah main PlayStation itu power pemain itu pakai bulat-bulat gitu saya buat. Bulat 3 misalnya. Kekuatan ketahanan fisik sekian. Jadi dia pokoknya buatlah semaksimal mungkin, semenarik mungkin, dan semodern mungkin. Kenapa? Karena itu akan masuk dalam penilaian. Berarti yang melamar kerja ini tidak gaptek. Nah, dia paham literasi teknologi berarti. Maka itu akan ada nilai tersendiri. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Nah, Kalau di CV itu prestasi juga bisa dimasukkan nggak, Pak? prestasi boleh. Silakan. Kamu mau buat prestasi kamu apa misalnya? Ya tapi sesuaikan pula lah. Nah, jangan pula nanti melamar kerja jadi montir mobil, tapi kamu masukkan prestasi pernah lomba masak, juara lomba masak. Itu nggak cocok. Tapi Kalau kalau tata letaknya di mana, Pak? di CV, itu biasa di CV nak ditaruhkan. Maksudnya kalau tata letak di CV-nya itu di mananya, Pak? Di dalam biografinya atau beda lagi gitu, Pak? Disatukan aja di sini. Kamu buat nih. Pertama, supaya dia lebih runut, supaya dia lebih enak dilihat, riwayat pendidikan dulu, pengalaman kerja, terakhir baru prestasi yang pernah didapatkan.
Jadi dia kan runut itu. Atau mau kamu satukan, misalnya kamu mendapatkan prestasi itu ketika kamu jadi guru di sini misalnya. Kamu buat periode ini posisi mengajar ini pendidikan jasmani, terus mendapatkan prestasi dengan ini boleh. Tapi kalau saya lebih sukanya, kalau lebih setuju biar runut dipisah aja. Jadi orang bisa nengok prestasi itu dia dalam rubrik khusus. Jadi bagusnya riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan pada terakhir tuh prestasi. Paham? Paham, Pak. Nah, buat aja di akhir di bagian sini nih. Nah, prestasi kamu apa gitu. Saya pernah juara 1 lomba balap karung, makan kerupuk, tapi dia jangan gitu juga dimasukkan. Intinya prestasi kamu tuh kamu sesuaikan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Paham? Ada korelasinya. Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya, Sir. Oke, silakan. Itu, Sir, di bagian prestasi, itu bisa nggak, Sir, kalau misalnya kita masukkan sertifikat volunteer kita, Sir? Boleh. Itu Oke, kamu Sir. jadikan lampiran. Enggak kamu satukan di sini. Jangan kamu satukan di sini. Khusus dia. Kertas lain. Kamu fotokopi, kamu taruh di belakang ini. Nanti kamu jelaskan ya, tapi di surat lamaran kerja kamu ya, ada lampiran. Lampiran dalam ini. Sorry, ini. Ini kamu jelaskan juga nih. Di sini, misalnya nomor 7, sertifikat pelatihan. Kamu jelaskan. Jangan nggak kamu jelaskan, nanti nggak dibaca orang. Nah, setelah itu, berarti ada, kalau misalnya cuma 1 keterampilan kamu, berarti 1 lamaran kerja, kedua CV, yang ketiga sertifikat keterampilan tadi. Kamu lampirkan. Ngerti? Ngerti, Sir. Nah, ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, Nggak ada, cukup? Sir. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke lah anak saya tercinta, putri saya, putra saya. Apabila sekian dari saya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah, ilmu kita bertambah dan mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan bila ada pertanyaan nanti bisa hubungi saya dari WA ataupun nomor-nomor kontak yang sudah saya kasih. Kalau kata-kata saya ada yang salah dan menyinggung Anda, saya mohon maaf, lebih dan kurang saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat berjumpa kembali.